Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya hadiral muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertama sekali marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ucapan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan nikmat itu sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita, perbuatan kita, kerja kita di dunia ini. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, yang kita kerjakan, bermanfaat untuk dunia kita dan bermanfaat untuk akhirat kita. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita hadiahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tetap menjadi umat beliau, tetap menjadi pengikut beliau, dengan berpegang teguh kita kepada ajaran yang beliau tinggalkan, yaitu ajaran Islam, ajaran yang berpedomankan kepada Al-Quran, kitab firman Allah, dan sunnah beliau yang kita kenal dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pada kesempatan ini adalah tentang tugas dan tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Sebagai manusia kita, baik laki-laki ataupun perempuan, baik yang kecil maupun yang besar, kita hidup di atas dunia ini hanya sementara. Ada batas, ada waktu tertentu kita meninggalkan dunia ini yang dinamakan dengan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Artinya apa? Artinya kita hidup di dunia ini bukan untuk selama-lamanya. Tidak ada manusia yang pertama hidup sekarang ini. Paling-paling kita hidup di dunia ini berkisar antara umur kita 60 sampai 70 tahun. Mungkin sedikit yang melebihi di atas itu. Artinya apa? Kita pasti meninggalkan dunia ini. Timbul pertanyaan kepada kita, lalu untuk apa kita diciptakan oleh Allah untuk menduniami dunia ini yang sementara ini? Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagai orang Islam, orang yang beriman, tentu pedoman kita tak lain dan tak bukan adalah Al-Quranul Karim, firman Allah. Di dalam Al-Quran secara garis besar ada 3 tugas tujuan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi Allah ini. Yang pertama, tugas kita sebagai manusia atau ciptaan hamba Allah sebagai manusia dijadikan oleh Allah di dunia ini adalah sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, melainkan adalah untuk menyembah atau mengabdi kepadaku. Inilah tugas yang pertama jamaah yang dirahmati oleh Allah, yaitu sebagai hamba Allah
yang selalu tunduk dan patuh beribadah hanya kepada Allah. Nah, pertanyaan kepada kita semua, sudahkah kita betul-betul beribadah hanya kepada Allah? Tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Banyak di antara kita yang jauh dari perbuatan ibadah atau menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ibadah di sini? Ibadah itu bukan hanya sholat saja. Ibadah itu bukan hanya puasa saja. Atau ibadah itu bukan hanya rukun Islam. Baca 2 kalimat syahadat, sholat, berpuasa, membayar zakat, atau melaksanakan ibadah haji bagi kita yang mampu. Ibadah itu luas cakupannya jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sepanjang yang kita lakukan di atas dunia ini, artinya apapun yang kita lakukan di atas dunia ini, sepanjang itu diredai dan niat kita karena Allah, itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang maksud dengan ibadah. Bermacam-macam profesi kita di dunia ini. Ada kita sebagai pegawai negeri, ada kita sebagai pedagang, ada kita sebagai aparat, ada kita sebagai pimpinan atau segala macamnya. Nah, perbuatan kita atau pekerjaan kita tersebut, sepanjang itu diredai oleh Allah dan niat kita karena Allah, itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Pedagang contohnya kita. Apa jualan atau dagangan kita yang kita jual tersebut? Apakah dagangan kita itu diredai oleh Allah atau tidak? Kalau dagangan kita itu diredai oleh Allah dan niat kita karena Allah, maka dagangan kita yang kita jual itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini tugas kita yang pertama, yaitu sebagai hamba Allah yang selalu taat dan patuh hanya kepada Allah, hanya tunduk atas perintah Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 110. Sebagaimana Allah firmankan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang diciptakan di antara umat manusia. Umat yang terbaik itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi ini tugas kita yang kedua jamaah yang dirahmati oleh Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak orang, diri kita, orang lain, saudara-saudara kita kepada kebaikan dan mencegah diri kita, saudara-saudara kita, tetangga kita dari berbuat kemungkaran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, tugas kita sebagai hamba Allah atau sebagai manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Kata Allah, wa isqala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi itu khalifah. Siapa khalifah yang Allah jadikan itu jamaah yang dirahmati oleh Allah? Tak lain dan tak bukan adalah kita sebagai manusia penghuni bumi ini. Kita ini adalah khalifah Allah. Apa itu khalifah? Khalifah adalah pengganti. Khalifah adalah pemimpin, pengatur. Apa yang dia pimpin, apa yang diatur, yaitu yang dia pimpin dan dia atur adalah bumi di mana dia tinggal. Kita tinggal di bumi Allah, berarti yang kita pimpin, yang kita atur dan kita bina adalah bumi Allah ini.
Kita tinggal bersama keluarga kita. Itu yang kita bina dan kita atur adalah keluarga kita. Kita tinggal bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Kalau gara-gara kita, bumi yang kita tinggalkan, keluarga tempat kita tinggal, masyarakat yang ada di sekitar kita hancur, berantakan gara-gara kita, berarti kita tidak menjalankan fungsi kita sebagai khalifah. Sudah dijelaskan oleh Allah, Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah jelas, sudah nyata kejahatan, kerusakan yang terjadi baik di bumi, di darat maupun di laut, disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, seorang khalifah, seorang pemimpin tidak akan mau dia menghancurkan apa yang dia pimpin. Oleh sebab itu, marilah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas kita yang tiga ini. Sebagai makhluk Allah yang namanya manusia, tujuan Allah ciptakan kita, ada tiga tugas ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, sebagai hamba Allah, mengabdi, beribadah dan tunduk hanya kepada Allah. Yang kedua, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan yang ketiga adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi, mengatur, membina bumi di mana kita tinggal. Kita tinggal di bumi Allah, kita tinggal bersama keluarga kita tinggal bersama masyarakat yang ada di sekitar kita, bahkan kita tinggal berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan bumi kita, keluarga kita, masyarakat kita menjadi aman, tentram gara-gara kita. Demikianlah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Fa'tabiru ya uli absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.